Duh, ngeri juga nih padahal siang. Wow, ini saya seperti masuk ke sebuah hutan yang masih perawan. Oh, yang ular siluman juga ada, Bah? Ada. Oh, ada. Siluman juga ada ya. Oh. Sini. Kemana, Bah? Lihat. Oke, ini sama abahnya mau melihat sebentar, Bah. Oh, ini depannya berarti abah ini ya? Ya. Ini depan rumahnya teman-teman tuh. Nah, ini sama abahnya. Gimana, Bah? Masya Allah, ngeri juga nih ya. Saya nggak akan berani teman-teman ditinggal di tempat seperti ini. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja penelusuran ke rumah terpencil di dalam hutan. Masya Allah, ini hutannya sangat-sangat lebat sekali, pohon-pohonnya besar-besar. Dan biasanya ada suara tonggiret, mungkin hari ini mah belum pada bersuara ya. Dan alhamdulillah juga ini cuaca alhamdulillah terang banget teman-teman. Nah, jadi yang saya akan kunjungi, informasinya beliau sudah puluhan tahun tinggal di dalam hutan ini. Dan informasinya nih bahwa beliau ini suka mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, apalagi mendengar suara-suara aneh mah itu udah sering. Bahkan tiap malam suka ada suara-suara aneh di sekitar hutan ini. Dan hutan ini teman-teman, berdasarkan informasi juga, ini tuh masih kental dengan nuansa mistisnya dan masih angker informasinya. Banyak sekali warga ataupun yang pergi ke hutan ini untuk berburu atau suka ngalami kejadian ini ya di luar nalar gitu. Suka ada melihat bayangan sosok-sosok dan juga suka diketahuin sosok perempuan yang informasinya itu adalah sosok Kunti teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan silaturahmi, kita akan ngobrol terkait kisah dan pengalamannya selama tinggal di sini, dan kita akan tanya alasannya gitu. Tahu kenapa kok tinggal terpencil di dalam hutan gitu, tidak pindah aja ke perkampungan atau ke tempat yang ramai teman-teman. Masya Allah, ini pohon-pohonnya gede-gede banget daerah sini ya, luar biasa banget nih. Yang tinggal di sini pokoknya salut banget, pemberani deh, dan luar biasa ya, nggak pernah takut gitu, takut binatang buas ataupun ya binatang-binatang lainnya teman-teman, seperti babi, kera dan lainnya gitu ya di hutan ini. Wow. Nah, ini seperti saya mendengar suara apa ya, kayak ayam hutan gitu, tapi di daerah mana ya? Wah, sepi tadi mah ada suara kayak ayam hutan gitu teman-teman. Nah, terdengar lagi ya, tapi arahnya sih dari sana ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada bekas tapak-tapak ini ya, kaki apa ini, kaki orang dan kaki hewan nih, nggak tahu nih hewan apa nih yang lewat sini. Kebetulan ini tanahnya basah teman-teman, sepertinya kemarin habis hujan ya di sekitaran hutan ini. Masya Allah, ini tumbang juga udah jadi lapuk gini ya. Wow, Masya Allah, ngeri juga nih ya. Saya nggak akan berani teman-teman ditinggal di tempat seperti ini. Nah, kalau di sini mah udah terdengar suara ini ya, tonggeretnya dari sana tuh teman-teman. Kira-kira teman-teman berani nggak ya tinggal di hutan seperti ini tanpa tetangga, tanpa saudara, sendirian teman-teman. Wow, kita lanjut lagi. Kita akan terus berjalan menyusuri jalan setapak ini, dan mudah-mudahan ya teman-teman, yang saya tuju ini sedang ada di rumah gitu ya, tidak sedang bepergian ke hutan lain gitu, ataupun ke kebun atau kemana gitu ya. Masya Allah, di depan pohonnya gede-gede banget teman-teman. Waduh, nah suara apa tuh? Oh, ngeri aja.
Kita langsung aja ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngeri juga ini padahal siang. Wow, ini saya seperti masuk ke sebuah hutan yang masih perawan, belum terjamah orang, teman-teman. Wah, luar biasa banget ya. Masya Allah, masih hutan terus. Dan dari informasi juga, teman-teman, ini dari jarak ke Bapak ini tuh hampir sekitar 7 kiloan nih, untuk menuju ke sebuah jalan besar gitu ya, sebuah perkampungan. Masya Allah, Allahu Akbar. Wah, ini menurun ya. Kalau tadi nanjak, ini menurun. Masya Allah, pegunungannya luar biasa banget nih. Wow, ini kira-kira saya nyasar enggak ya? Tapi kalau dari informasi warga yang saya temuin, jalannya cuma ini satu-satunya, teman-teman. Masya Allah. Oke, tuh lihat, benar-benar ini mah hutan. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Masya Allah, berani banget ya tinggal di spot seperti ini. Oke, dan biasanya tempat-tempat seperti ini tuh masih ada babi ataupun kera-kera ya, teman-teman. Wow. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ternyata saya belum lihat ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda ada sebuah rumah ataupun tempat tinggal ya. Ya Allah, Gusti. Tuh, seperti ini. Wow, luar biasa ini. Salut sama bapak ataupun ibu ataupun siapapun yang tinggal di sini, teman-teman. Wah, udah berjalan cukup lama, belum terlihat ada tanda-tanda rumah, teman-teman. Wow, ini menurun nih jalannya ya. Kira-kira berapa ratus meter lagi ini saya berjalan, teman-teman. Wow, di sini mah agak terang ya, pohonnya juga agak jarang di sini mah, gak kayak yang tadi di belakang ya, masih rindang-rindang dan agak gelap gitu. Masya Allah, teman-teman. Dari sini saya melihat ada seperti rumah ya. Apa itu ya rumahnya ya? Oke, kita langsung ke sana aja. Kita silaturahmi, mudah-mudahan yang ini rumah yang akan saya tuju ini, teman-teman. Wow, tapi kok sekitar rumahnya ini bara lapisan ya, alias tumbuhan liarnya kok tinggi-tinggi banget, teman-teman. Ah, sini. Pohonnya masih besar-besar di sini. Oke, seperti inilah. Wah, penampakan rumah yang pertama. Ternyata rumah ini tuh kayak rumah terbengkalai ataupun rumah yang tidak dihuni, alias pemiliknya mungkin kemana, pindah atau gimana ya. Kita langsung coba spill aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini depannya aja, teman-teman, sampai tinggi-tinggi banget nih rumput liarnya. Masya Allah. Jadi rumah ini tuh ternyata adalah rumah yang ditinggalkan sama pemiliknya, teman-teman. Nih, penampakan di terasnya aja udah kayak gini banget ya. Bahkan untuk dinding ataupun ini ya udah ditumbuh sama tumbuhan yang merambat, teman-teman, sampai atas genteng sana. Masya Allah, ini kok kenapa ya ditinggalkan? Sayang-sayang sekali bangun rumah ditinggalkan. Oh, jadi kesini masih ada, teman-teman. Masya Allah, ini tampak depannya yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Kelihatannya sih yang ada terasnya yang ini ya. Masya Allah, ini rumah yang ditinggalkan sama pemiliknya dan sudah menyatu dengan alam, sudah ditumbuhi oleh semak belukar sampai ke genteng yang ada di sana, teman-teman. Wow, kira-kira ini kenapa? Apa karena akses ya, akses jalan kan dari awal sampai sini tuh hanya jalan setapak melalui hutan. Nah, mungkin itulah akses, atau karena takut ya, takut
karena ini di hutan gitu, takut binatang-binatang buas mungkin ya, berbagai alasan teman-teman. Apa karena ini ya, karena makhluk gaib atau gimana teman-teman. Wow, tuh sananya masih area hutan ya. Oke, seperti inilah penampakannya di rumah yang saya kunjungi. Ternyata ini teh rumah yang terbengkalai ya. Kira-kira ini berapa tahun nih kalau udah seperti ini di depannya teman-teman? Bisa lebih dari 5 tahun ya ini. Oke, dan semuanya terkunci kelihatannya. Barangkali masih ada perabot-perabot ya yang di dalamnya itu. Oke, dan tadi saya dari atas teman-teman tuh jalan setapak ini ya, tadi saya di sana. Dan saatnya saya mulai turun lagi ke bawah. Masya Allah, saya dari sini juga melihat ada sebuah bangunan rumah lagi di bawah. Nah, jalan setapaknya masih yang ini ya, dekat rumah yang terbengkalai ini. Yuk kita lanjut. Mudah-mudahan yang di bawah ini rumahnya masih aktif ya. Dan nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait kehidupannya selama tinggal di sini, dan kenapa ya nggak pindah aja gitu ke tempat ataupun ke kampung yang lebih mudah akses maupun ini ya, tempat-tempat yang lainnya teman-teman. Oke, ini jalannya menurun terus. Masya Allah, luar biasa banget. Nah jadi di depannya itu adalah sebuah lautan bendungan teman-teman. Jadi rumahnya deket banget dengan air ya ternyata di bawah. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Ini kalau mau belanja gimana ya, soalnya ini nggak mungkin deh, udah mustahil kalau pakai kendaraan. Ini mah harus jalan kaki teman-teman, karena jalannya aja naik turun dan hanya bisa jalan kaki ya. Oke, kita lanjut lagi. Masya Allah. Maaf ya kalau durasinya panjang, karena ini perjalanannya aja cukup panjang juga ya, beberapa puluh menit mungkin teman-teman. Oke, nah dari sini saya udah melihat ada sebuah saung ya, saung, tapi rumahnya kan kayaknya yang ini nih, yang agak panjang tuh. Jadi rumahnya ngumpet di bawah lembah ternyata. Pantesan nggak ketemu-temu ya, ternyata ada di lembah ini di bawah teman-teman. Jadi sananya langsung ke air bendungan ya. Nah ini dari sini penampakan dari rumah yang saya akan kunjungi hari ini. Kita nanti akan coba ngobrol-ngobrol tentang kisah pengalamannya selama puluhan tahun tinggal di sini teman-teman. Oke, yuk kita ke sana. Wow, ya Allah, wow, seperti ini teman-teman. Jadi saya tadi dari atas sana, sekarang alhamdulillah sampai juga nih. Ini ada pakaian yang dijemur, jadi udah pasti ini mah ada kehidupan di sini ya. Oke, ini air ya ini. Oke, ini ternyata di sini banyak dogi. Wah, ini sepertinya dogi pemilik rumah ini biar lebih aman tuh doginya teman-teman. Lagi berak lagi doi itu. Ternyata doginya nggak sopan, pas disut lagi berak teman-teman. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, di mana ya? Ini mah dapur ternyata. Ntar kemana nih? Oh, ke sana kayaknya. Kita ke sini. Kayaknya ini mah belakang, depannya ke sini ternyata. Ini depannya teman-teman. Banyak ayam. Nah, depannya langsung ke sungai bendungan tuh. Keren sekali. Nah, ini ada kandang ayam. Oh, ini bapaknya ini. Assalamualaikum, Pak. Salam. Punten, Bapak. Ada mang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Bapak lagi ngapain, Pak? Ya,
Santai. Lagi santai, Oh. udah nyabit rumput gitu. Oh, abis nyari rumput. Nyari rumput. Oh iya bapaknya lagi santai dan habis nyari rumput. Bapak mohon maaf sebelumnya, saya WK dari Majalengka. Ingin silaturahmi ke bapak. Terkait kan rumah bapak terpencil banget ya pak ya. Terpencil, naik turun gunung, melewati hutan, akhirnya sampai juga ke rumah bapak yang terpencil. Dan rumah bapak ternyata tidak jauh dari bendungan ya pak ya. Hampir dekat banget ya pak ya. Nah ini mau ngobrol-ngobrol nih sama bapak terkait kehidupan bapak selama di sini. Mohon maaf sebelumnya, itu dengan bapak siapa pak? Pak Dudung. Dengan Pak Dudung. Alhamdulillah. Pak Dudung di sini sama siapa aja pak? Ya sarang istri gitu. Oh sama istri. Istri gitu. lagi ngapain pak? Lagi sakit gitu, pulang kampung gitu. Oh jadi istri mah nggak di sini, nggak bareng bapak. Bareng di sini gitu. Jadi bapak mah sekarang lagi sendirian. sendirian. Oh iya, semoga istrinya cepat sembuh ya pak ya. Iya, penyakitnya diangkat, dijauhkan, dan lekas sembuh kembali seperti biasa ya pak ya. Pak kita duduk aja pak. Kasihan bapaknya berdiri terus. Oke kita lagi sakit itu, jadi sakitnya udah lama gitu. udah lama. Oh istri Jadi, itu pak. Lamun misalnya cek bahasa iya mah kalau leban gitu tadi nak bisa tani gitu, tetanen pepelakan gitu. Ayeuna kakeum ku cai gitu. Jadi kasat nama lah gitu. Kepikiran terus gitu ya pak ya. Kepikiran terus jadi gitu. Ibunya kepikiran terus karena lahan pertaniannya tenggelam sama gitu. bendungan ya pak ya. Gitu. Nah ini mau tanya lagi pak. Berarti bapak di sini sama istri cuma berdua ya pak ya? Berdua, ya. Jadi udah berapa tahun pak di sini pak? Ya 10 tahun lah langkung gitu. 10 tahun lebih? Ya, lebih. Masya Allah. Kalau penerangan mah ada pak di sini pak? Penerangan surya. Tenaga surya? Tenaga surya. Masya Allah. Ya saalit lah. Ukur 2 gantungan, 3 gantungan gitu lampu gitu. Iya. Gitu. Siap. Oh iya bapak, ini saya ada rezeki sedikit buat bapak. Aduh, meni ngayekeun cerita. Ya sedikit pak buat bapak. Tuh. Turnuhon ya. Ya, nah, jadi bapak itu udah 10 tahun lebih. Tahun lebih gitu. Iya, emang awal atau dulunya di mana pak? Di Cadas Ngampar. Oh, dulunya di Cadas Ngampar. Dulunya di Cadas Ngampar. Terus Cadas Ngamparnya tenggelam sama bendungan ini. Gitu, akhirnya bapak pindah ke sini gitu. Ya, bukan pindah, jadi ngeser set nama. Oh geser gitu. Dari bawah ke atas. Dari gitu. bawah ke atas. Oh jadi yang dulu kampung abah itu nggak jauh dari sini? Enggak jauh. Sebelah. Oh yang tenggelam berarti ya? Ya. Masya Allah. Sebelah Suruk Emas gitu. Kampung abah Dudung ini tenggelam, akhirnya naik ke yang lebih tinggi gitu ya pak ya? Tinggi. Jadi tidak bisa bapak ke mana-mana gitu. Jadi tidak punya uang gitu. Jadi ganti rugi kan sebenarnya ganti rugi bukan ganti rugi gitu. Jadi puluhan hektar nggak dibayar gitu, jadi dibayarnya separo gitu. Oh dibayarnya separo ya, pak? Hektaran ukur dibayar 200 bata gitu. Gitu. Jadi sakurangna cina asal muasal nama engke bae cina gitu. Jadi ayeuna we terima cina ieu artos sakieu cina daripada engke mah lami deui. Nya buktina gitu sampai sekarang ditunggu-tunggu gitu. Enggak keluar. Jadi bapak teh nyesot teh gitu di sini tempat, jadi menunggu gitu. Jadi sekian lama gitu tanah nggak dibayar, diganti rugi gitu. Kenapa? Gitu. Sisanya belum dibayar sampai hari ini. Sampai hari ini, kenapa masalahnya gitu? Apa mematikan orang gitu. Jadi kenapa nggak dibayar gitu ya, gitu. Jadi ya, pikiran jadi nggak tenang gitu. Ya mudah-mudahan didengar ya pak ya gitu. Sama mereka ya pak ya. Kemarin ada gitu suara-suara bahkan
penyusulan gitu akan dibayar gitu yang terlewat gitu. Jadi udah ada semacam ini ya Pak ya, semacam informasi sen sudah ada gitu bahwa kemarin sisanya akan dibayar. Oh gitu. ya mudah-mudahan aja ya Pak ya. Mudah-mudahan sampai sekarang gitu belum ada kelanjutan. Nggak kelanjutan gitu. Ya, tunggu ke Bapak lantaran Bapak nggak punya modal gitu. Lamun ayeuna sesat nama bikin rumah di kampung gitu. Bapak juga pengen bikin rumah di kampung di sana ya Pak ya. Kalau kayak terpencil gini kan akses jalannya susah ya Pak ya. Kalau udah ada ganti rugi mah gitu. Dibayar pasti gitu Bapak ke kampung gitu sama orang lain gitu. Nah ini Pak mencil begini gitu. Rumah Bapak kan terpencil nih, berada di hampir melewati hutan ya Pak ya. Itu kalau ke jalan lingkar ke sana jalan besar itu berapa kilo Pak? Ya sekitar 7 kilo 7 kilo? 7 kilo. Bapak jalan kaki 7 kilo? Masya Allah. Tapi apa mah ada ya udah biasa lah gitunya. Jadi karena sejam setengah mah sampai gitu. Jadi hanya sejam setengah ya. Sejam setengah gitu. Sejam setengah menuju ke jalan besar. Gitu. Nah ini kan istri sakit Pak kemarin ya. Sakit. Itu dibawanya gimana Pak bawanya Pak istri sakit? Dibawa kemarin itu digendong gitu. Digendong sama Bapak? Sama Bapak ke pinggir laut karena jadi ke sana Pak? Ke bawah ke sana? Iya, karena perahu gitu. Jadi dibawa ke sana ke Cirangem gitu. Ke kampung, ke puskesmas sana Pak? Ya, gitu mendarat di sana di Cirangem. Dibawa ke kampung ke Ciboboko gitu, Mekar Asih. Gitu. Jadi kirain teh digendong jalan kaki melewati hutan? Enggak. Dulu juga udah gitu. Udah pernah Pak? Ya udah. Tapi sampai jatuh semua gitu. Masya Allah. Jadi Bapak yang di atas lah ya tadi gendong teh gitu. Jadi kayak jungkal-jungkalit gitu Pak. Lagi gendong ibu yang lagi sakit. Yang lagi sakit gitu. Enggak ini jadi, Pak. Ku turun-turunan jalan gitu. Jadi meleset langsung jatuh. Ngegerintir gitu. Jadi Bapak jadi di atas gitu. Ibu jadi di bawah. Gitu. Saling guling-guling gitu Pak. Guling gitu. Jadi ku jalan kan naik turun ya Pak ya? Naik turun. Lagian itu kalau hujan Pak licin dong. Ya licin. Masih tanah kan ya Pak ya? Nah selain akses itu ada lagi nggak Pak jalan selain melewati hutan naik gunung gitu Pak? Nggak ada. Cuma itu satu-satunya? Itu satu-satunya jalan setapak gitu. Jadi tadi yang saya jalan lewati motong aturan teh itu mah. Lamun teu motong mah itu ke laut jalan kena perahu ke sini. Jadi kalau nggak mau naik turun bukit hutan gitu. Jadi naik perahu di sini apa ya ke depan. Cirangem gitu. Iya Masya Allah. Ini kita 50 satu balik melewati lautan air ini. Kita lihatkan dulu nih ke teman-teman bahwa Abah itu selain menggendong istrinya yang lagi sakit melewati jalan setapak yang ke atas ke sana juga ke sini nih. Jadi ke sini ya Bah ya? Iya. Tuh ke bawah teman-teman gitu. Tuh. Itu ada rakitnya tuh ya Bah? Iya, rakit. Di bawahnya. Jadi ini langsung ke ini teman-teman kita lihatkan. Jadi langsung ke tuh lautan Cadas. Cadas bukan Cadas tapi lautan Bendungan Jati Gede tuh teman-teman. Bendungan Jati Gede ya Pak ya? Iya. Pak Dudung benar-benar nih rumahnya dekat banget dengan bendungan. Air sampai mana Pak biasanya Pak? Ya sampai itu buah. Sampai ini ya? Iya. Nah ini ada pohon mangga teman-teman. Jadi air itu kata Pak Dadang sampai sini. Jadi ini belum sampai apa ya? Iya belum sampai. Sedikit lagi teman-teman sampai ke ini. Kemarin. Iya. Wah deket Pak. Jadi gendong istri sampai ke perahu itu aja ya Pak ya? Iya kemarin. Kemarin. Sakitnya sakit apa sih Pak? Sakitnya sakit ingatan karena ya, itu kehilangan ini apa ya? Ya bukan sakit ingatan. Bukan. Ya bicara mah itu lancar Pak? Lancar. Jadi lancar.
Jadi Pakistan, jadi ngoroncot. Nih Oh, gini, kayak ngoroncot. panas dingin atau gimana, Pak? Oh. Gitu. Iya, iya. Jadi mun bahasa Sunda maliliningan, kaseliliningan gitu. Sebenarnya teh Parkinson yang seorang dokter mah gitu. Iya. Nah, ini juga Parkinson. udah ada tuh tenaga suryanya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi dua rupa lagi gitu. Jadi asam urat gitu. Oh, sama asam urat, Pak. Nah, Bapak di sini kan terpencil rumahnya. Biasanya ternak dogi berapa di sini, Pak? Ya. Gogog. Ada gogog berapa di sini, Pak? Gogog ada sedikit lagi, cuma 3 gogog. Oh, tadinya banyak, Pak. Banyak.